Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya hadirkan teman saya nih. Kita akan ngobrol berbicara lintas agama. Jadi saya punya kawan ini namanya adalah Lukas ya, bisa dipanggil juga Yo. Beliau ini adalah salah satu teman saya yang tadinya mempunyai background agama Islam yang kemudian pindah agama menjadi non-muslim, yaitu pindah ke Protestannya, Kristen Protestan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, kenapa sih dia ini bisa sampai pindah agama gitu. Yo, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik ya. Iya. Baik. Gimana tadi kerja? Iya, kerja. Ya. Kita kan punya kesibukan masing-masing. Jadi Yo punya kesibukan masing-masing, saya juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kita hanya bisa berdiskusi di malam hari nih. Yo, kita kan berbicara lintas agama. Iya. Kan Yo ini tadinya backgroundnya Muslim, ya kan? Kenapa sih bisa pindah agama itu? Aduh. Oke, agus banget apa? Ya kalau dibilang penting juga sih, penting kita tahu agar kita tahu kelemahan kita itu di Muslim seperti apa, sampai kok bisa gitu saudara kita yang sama-sama Muslim sampai bisa pindah agama ke non Muslim. Iya. Gimana? Awalnya dari kecil sih Kak. Oh memang dari kecil. Iya, udah suka Kristen kan, agama Kristen. Tapi ini ya maaf ya kan. Jadi pokoknya dulu intinya tuh kayak keyakinan tuh udah berubah, udah berubah. Pertama memang dari kecil sudah ada ketertarikan untuk masuk agama Muslim. Orang tua Muslim, orang tua dua-duanya Muslim, Islam, dan mereka itu bukan mualaf, mereka dari kecil itu Muslim. Bisa ya. Nah selain itu ada alasan lain kenapa masuk Kristen? Pas demo 212. Iya. Nah pas demo 212. Kenapa? Apa karena gara-gara demo 212 atau karena mungkin ketakutan terus pindah ke Kristen apa gimana? Apa ya? Menurut itu terlalu lebih banget sih. Terlalu berlebihan. Jadi menurut pandangan Yo sendiri berlebihan itu maksudnya demo 212 itu enggak baik gitu. Iya. Enggak mencerminkan Islam gitu. Iya. Nah artinya kan Yo dari situ dengan kejadian 212 itu, artinya demo 212 itu Yo semakin tambah yakin lagi untuk masuk Kristen. Dan gini, kan mereka demo 212 ya. 212 itu kan mereka hanya menuntut tentang keadilan, bukan apa-apa. Bukan memerangi orang non-muslim, bukan. Ya gitu loh. Ya, karena memang dasarnya udah nggak suka, nggak sesuai. Gini ya, menurut pandangan saya pribadi ya, yang kita tahu memang dari sana dari orang-orang cendekiawan Muslim, dari para ulama. Jadi kita dalam menilai orang itu, dalam menilai agama itu, jangan menilai orangnya gitu, jangan melihat perlakuan orangnya, tetapi kita lihat agamanya, kita lihat tentang kebenaran Islamnya. Karena memang dari Islam sendiri kan memang tidak diajarkan untuk radikal dan lain sebagainya. Dan sepemahaman saya, demo 212 itu bukan gerakan radikalisme gitu. Iya kan. Nah kalau saya berpandangan seperti Tio kayak gitu ya, nggak suka terhadap orangnya yang melakukan demo itu kan orangnya. Sedangkan dalam ajaran Islam itu kan memang nggak diperbolehkan. Tapi karena itu kan untuk menuntut keadilan. Jadi kalau saya punya pandangan seperti Tio, contoh gini, loh kok ada orang Islam juga kan ada yang membunuh, ada yang mabuk-mabukan, ada yang suka
makan babi. Ada juga yang suka berzina. Loh, kok orang muslim berzina? Oh, karena dia berzina gue harus masuk Kristen dong. Gara-gara lihat perlakuan orang muslim yang berzina itu. Gara-gara lihat perlakuan orang muslim yang membunuh itu, gue masuk Kristen dong. Tapi tidak, karena saya punya filter gitu. Artinya saya tidak melihat orangnya, wah ini orang ini perlakuannya salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Gimana ya? Ya apa ya Kak? Ya karena memang susah sih kalau memang udah ada panggilan hati ya, hati untuk masuk Kristen. Ya memang di dalam agama Islam sendiri kan nggak ada kita paksaan untuk mempertahankan orang tuh. Kalau dia memang udah mau masuk Kristen ya apa boleh buat gitu, la ikraha fiddin kan. Kemudian kalau ada orang non muslim pun nggak bisa kita paksakan untuk masuk Islam, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Nah, mungkin di sini kita terdapat pesan ya, artinya ya memang yang kita pandang baik itu mempertahankan keadilan, menuntut keadilan 212, ternyata di sisi lain ada saudara kita yang sesama muslim itu pindah agama gara-gara menurut dia ini tindakannya salah. Ya saya tidak menyalahkan 212-nya, tapi kan pandangan orang itu berbeda-beda. Artinya kita dalam berbuat sesuatu itu harus dipikir panjang ya, dan lain sebagainya. Ya mungkin segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah yang kedua selanjutnya nih Yo kan dalam agama Kristen ya, ada agama Kristen itu kan kebagi dua ya. Kebagi dua, agama Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Yo sendiri menganut ajaran agama Protestan. Protestan itu Tuhannya Trinitas kan? Beda. Oh beda. Iya. Bukan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ibu, bukan? Bukan. Terus itu yang oh itu Katolik. Iya, Katolik kan ini tuh. Oh kirain itu sama gitu. Beda. Oh perbedaan. Kirain satu Kristen ya Kristen. Kan di Islam aja kan meskipun kita beda aliran lain sebagainya, Tuhannya tetap satu kan, Allah. Tapi ini beda. Nah yang membedakannya itu apa? Kalau Trinitas itu adalah Katolik, lalu Protestan sendiri itu apa? Roh Kudus, Yesus, Allah sendiri. Roh Kudus, Yesus, Allah sendiri. Tapi kan itu sama, 3 ya. Bukan Trinitas tapi. Bukan Trinitas. Satu orang pribadinya 3. Oh, satu orang pribadinya itu ada 3 ya. Dia tuh pribadinya adalah Allah, Roh Kudus dan Yesus itu sendiri. Gue baru tahu bro. Nah, ternyata. Jadi kita pintar ya, tidak mesti harus baca buku ya. Kita ngobrol-ngobrol sharing gini. Dan saya harap sharing ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang melihat dan mendengarkan podcast ini. Amin. Ada amin juga ya di Kristen? Iya. Amin. Amin. Yo. Iya Kak. Kan ada pertanyaan lagi nih. Kan di Muslim itu ada puasa. Nah, ada puasa. Saya kan dengar di Kristen juga ada puasa. Itu benar apa enggak sih? Iya benar. Benar. Serius? Iya. Puasa Tuhan Yesus 40 hari. 40 hari. Iya. Wajib. Ini yang kuat imannya aja sih. Oh, yang kuat imannya yang aja. Yang udah levelnya atas lah. Itu gimana? Ada sahurnya, ada bukanya gitu? Enggak. Enggak ada sahur, enggak ada buka. Ada. Terus mulai puasanya dari jam berapa ke jam berapa? Bebas sih Kak. Oh, bebas. Iya. Tapi harus berturut-turut selama 40 hari itu. Ada makanan yang dilarang dan gak boleh makan sama minum. Gak boleh makan sama minum. Selama berapa jam? 40 hari. 40 hari. Jadi di dalam 1 hari 1 malam itu nggak boleh makan? Iya. Kita boleh minum. Baca Alkitab dan sama berdoa. Bro. Muslim kuat gak sih?
40 hari 40 malam tanpa makan. Ada kuat apa enggak nih? Tapi setahu saya sih banyak juga di muslim itu ada yang puasa, cuman kan macam-macam ya puasanya, ada yang 40 hari. Tapi setahu saya ajaran Nabi itu secinta apapun kita berpuasa, sekuat apapun kita berpuasa, dan selama apapun kita berpuasa tetap kita harus ada namanya sahur dan buka gitu. Memulai puasa itu pasti di jam sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi yang saya kagetkan itu unik memang ya, unik. 40 hari 40 malam itu setiap harinya tidak makan tidak minum tuh. Dehidrasi dong. Berarti harus kita injeksi suntik obat. Ya kan? Tapi biasanya pakai suntik gak sih? Enggak. Jadi natural aja, alami. Itu orang-orang yang udah mempunyai keyakinan tinggi, kemudian dia imun tubuhnya juga kuat. Jadi dia kuat tidak hanya secara batinnya, tapi dia kuat juga secara imun tubuh, kesehatan dia. Luar biasa. Selain yang 40 hari itu apa aja? Ada puasa Estar 3 hari. Puasa apa? Estar. Iya. Estar puasa macam apa itu? 3 hari itu nggak makan sama minum. Nggak makan sama minum. 3 hari. Sama juga 3 hari berturut-turut. Jadi malam pun nggak boleh makan, nggak boleh minum. Luar biasa. Ada lagi mulai jam 10 malam, ini bukannya mulai jam 12, mulai jam 6. Berarti sebelum jam 10 malam itu boleh makan, boleh minum ya. Dari jam 10 malam sampai besok itu nggak boleh makan. Minum boleh? Iya boleh. Jadi diperbolehkan minum. Tapi kalau tidur sama istri boleh gak sih? Boleh. Boleh. Iya. Padahal Islam ini kan ini kita berbicara lintas agama ya. Jangan heran gitu. Kalau di non muslim, di Kristen sendiri ternyata diperbolehkan untuk bersenggama dengan hubungan suami istri kan. Ya, jangan sampai Anda tergoda. Aduh, kacau. Tapi memang hal yang belum saya ketahui di buku gitu, karena memang jarang juga sih baca tentang buku-buku yang berkaitan dengan Kristen secara mendetail seperti ini gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, itu kan pindah dari Muslim ke Protestan gitu. Ada gak sih yang maksudnya nilai yang kalau itu bandingkan menurut hati nurani sendiri gitu, misalkan antara Muslim dengan Kristen itu seperti apa gitu, antara kelebihan dan kekurangannya. Maaf ya, bukan membandingkan apa gimana, kita pengen tahu. Jadi kan pasti dia itu pindah agama karena dia melihat ada sisi kelebihan yang menurut dia gitu kan. Gimana? Apa ya, pertama nih kayak awalnya tuh masuk gereja kan. Aku tuh gak tahu, aku tanya kan ada air buat ininya enggak. Aku kan gak tahu, masuk gereja ini pertemuan kudus, ada minumnya. Ada minumnya juga. Terus itu kan waktu sebelum masuk Islam sering sholat apa enggak? Sebelum masuk Kristen sering sholat kan? Maksudnya termasuk orang yang taat beragama. Puasa sering kan, sholat 5 waktu sering juga. Pernah pesantren juga. Pernah pesantren? Seriusan? Iya, serius. Bro, di Jonggol. Di Jonggol selama berapa tahun? 2012 sampai 2015. Berarti dari 2012 sampai 2015 dia pernah mondok pesantren. Jadi tidak menutup kemungkinan kan, namanya kita berbicara tentang keyakinan dan hati, mau hidayah dan lain sebagainya, itu kan urusan Tuhan. Lulusan pondok pesantren masuk Kristen.
ada apa ini? Ya kan. Tapi yang di pondok pesantren sono masih tetap muslim kan? Iya masih. Nah, itu mah kan pilihan yo sendiri. Nah, sebelum masuk ke Kristen itu kan masih di muslim tuh. Nah, sebelum pindah agama itu sebelumnya sering komunikasi sama orang-orang non muslim enggak sih? Enggak ada. Misalkan yo ini sering sharing nih sama teman-teman yang non muslim, ngobrol tentang Kristen Protestan itu kayak gimana, dibujuk pengen enggak. Atau mungkin gara-gara pacar? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi itu pilihan hati yo untuk pindah. Nah gini, tanggapan orang tua yo sendiri nih. Kalau mama itu kalau mama netral kan. Netral. Iya. Enggak marah? Enggak nasehatin? Enggak. Ini pilihan kamu, ya udah yakinin, ya udah jalanin. Ini putusan kamu, ya udah. Sempet kaget tuh mama? Mama enggak kaget. Terus kalau bapak sendiri? Bapak masih berusaha untuk mencegah. Sampai hari ini masih. Sampai hari ini bapak tuh ibaratnya belum rela ya kalau yo itu masuk. Tapi hubungan sama bapak itu masih baik. Jarang komunikasi ya. Oke. Di keluarga yo yang masuk Kristen siapa aja? Aku sama kakak. Kakak itu Protestan atau Katolik? Sama Protestan. Nah, sebelumnya sering ngobrol sama kakak juga? Iya. Oh, sering ngobrol. Artinya kan yo sebelum masuk Protestan, artinya kan ketika masuk Muslim itu, ketika di Muslim itu sering komunikasi sama kakak kan tentang agama itu. Pernah sekali di Marcos City kan ada salib. Aku minta sama kakakku beli salib. Kakakku kaget kan. Sama adikku tuh kaget. Abang udah pindah agama? Iya, udah. Sampai kakak menangis. Ya, jalan waktu jalan kakakku bisa terima, puji Tuhannya. Oh gitu. Bisa bilang alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Sorry. Tapi nggak dilarang kan buat bilang alhamdulillah? Iya, bisa. Nggak dilarang. Aku tuh ada istilah dosa gak sih? Ada istilah dosa gak sih kalau di Protestan sendiri kalau kita ngucapin alhamdulillah? Enggak ada istilah dosa, yang enggak ada larangan gitu. Itu berarti pemahaman toleransi. Oke. Kalau adek sendiri gimana? Adek pelan-pelan Kak. Pelan-pelan. Iya. Sampai sekarang masih tetap komunikasi. Cowok kan adik? Iya. Masih kontekan. Masih tetap kontekan. Ya sungguh luar biasa teman-teman semuanya ya. Jadi ada yang Kristen yang non muslim masuk ke muslim, ada yang muslim masuk Kristen gitu kan, dengan alasan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau ini sudah kehendak Tuhan, artinya sudah kehendak Allah, ya kita nggak bisa memaksakan gitu. Dia juga ikut kata hatinya yang menurut dia benar gitu. Ya semoga aja masuk muslim lagi. Amin. Amin. Kok amin? Pengen masuk muslim lagi? Serius? Amin. Doakan saja. Enggak. Kok kaget? Enggak. Saya kaget. Maksudnya ada gak sih terbersit dalam hati kecil yo gitu pengen masuk muslim lagi? Ada sih. Ada. Iya. Aku kangennya nih puasa. Oh, kangen masa-masa puasa. Karena memang dalam ibadah di muslim sendiri yang paling dikangenin itu puasa sama lebaran. Iya, lebaran itu. Cuan. Loh, jangan sampai gara-gara cuan duitnya nih. Oke. Ya kita Oke, yo. Tadi kan Yo sempat bilang kalau Yo itu pondok pesantren ya. Iya. Iya, sorry. Bukan dibawa lucu-lucuan sih. Saya pengen nanya aja gitu ya. Masih ingat gak sih surat Fatihah?
Masih. Coba bacakan 2 ayat 3 ayat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Luar biasa kan. Ternyata udah masuk Islam ya. Berarti kan masuk Kristen itu udah berapa tahun? 2017 sampai dari 2017 sampai sekarang itu artinya udah berjalan sekitar 5 tahun ya. Iya, masih baru. Yo, itu udah termasuk umat Kristiani yang taat beragama apa enggak sih? Wah, belum sih Kak, masih belum. Masih proses gitu untuk taat ya. Oh iya yuk. Suka makan babi gak sih? Aku suka makan babi. Terus minum arak. Minum maksudnya anggur merah gitu. Wine. Iya. Bintang. Iya, sering minum. Kenapa makan babi? Enak sih. Enak banget. Emang dibolehin di Kristen makan babi? Enggak dibolehin kan? Iya, enggak boleh. Ya kalau kan kebanyakan orang itu beranggapan bahwa makan babi itu hanya diharamkan di Muslim kan ya. Tapi memang sebenarnya makan babi itu tidak hanya diharamkan di Muslim, tidak hanya diharamkan di Islam. Jadi ajaran umat Kristiani pun mereka melarang untuk makan babi. Jadi kalau ada orang yang umat Kristiani yang beranggapan kita mau boleh dong makan babi, sebenarnya nggak boleh. Berarti mereka itu adalah pelanggar daripada agamanya sendiri. Berarti kalau yo makan babi pelanggar dong. Iya pastinya. Ya. Di Muslim, di Islam dilarang makan babi, di Kristen dilarang juga makan babi. Kalau orangnya masih makan babi, artinya orangnya yang melanggar ajaran agamanya, bukan agama yang membolehkan gitu. Jadi orang-orang yang masih punya pandangan bahwa makan babi itu diperbolehkan di umat Kristiani, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Dalam Bible pun dilarang untuk makan babi atau minum wine. Jadi nggak boleh bro. Kalau pacaran boleh gak sih di Kristen? Pacaran setahu saya sih masih boleh ya kalau pacaran. Tapi jangan berhubungan zina gitu ya. Pacaran boleh tapi nggak boleh berzina gitu. Tapi kalau nikah beda agama, kalau Kristen sama Muslim boleh apa enggak sih? Menurutku ini pilihan orang sih, menurutku nggak boleh. Oh, nggak boleh. Katanya nggak boleh. Tapi maksudnya dalam agama umat Kristiani sendiri boleh gak sih menikah sama beda agama? Enggak, memang nggak dibolehkan kan. Nah, saya sempat lucu tuh dulu pernah di tempat kerja itu punya teman itu dia agama Kristen, cuman saya nggak tahu waktu itu dia tuh Protestan atau Katolik. Tapi dia sempat cerita, jadi cerita dia itu punya pacarnya itu cowok gitu, itu orang Muslim. Nah, saya sempat bercanda sih dikit, lu emang boleh nikah sama orang Islam? Kan di Islam juga nggak boleh nikah sama orang Kristen, dan orang Kristen pun nggak boleh. Boleh di kita boleh katanya, asal sama-sama saling mencintai gitu. Ada kalau nggak salah dia sampai bawa ayat-ayat di Bible itu, dia jelasin bahwa selama itu untuk kebahagiaan dia sendiri, jadi umat
Kristiani itu tidak melarang di Bible itu untuk kebahagiaan dia sendiri itu. Jadi segala sesuatu untuk kebahagiaan kita itu tidak boleh dilarang-larang gitu. Jadi menikah sama orang Islam pun katanya boleh. Oh. Terus gue bercandain kan sama dia, lebih baik lu masuk ini aja, masuk Muslim. Oke lah, nggak masalah, lu bolehin di agama lu untuk menikah dengan agama lain, dengan Islam contohnya. Tapi kan di agama Islam sendiri nggak diperbolehkan menikah dengan orang non Muslim, kecuali lu pindah agama ke Muslim. Mau nggak? Lu nyampe berantem itu waktu itu gara-gara gitu dah. Kalau saya sih niatnya bercandaan aja gitu, maksudnya bercanda tapi sengaja memang mancing ke dia langsung emosi udah. Kacau. Oke, memang mungkin karena udah berapa menit ya, kita lumayan berbincang-bincang. Kita tanya dari mulai kenapa alasan Yoh masuk Islam, kemudian ditanya tentang Tuhan, terus dari orang tua setuju atau tidak, sampai puasa kita dan lain-lain. Kita udah ngalor ngidur lah ngobrol ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol tentang hal lain yang kita bisa kontenkan, yang orang lain bisa tahu dengan apa yang kita berbincangkan gitu. Jadi kan kalau kita hanya berbicara tentang agama Islam aja udah hal biasa, berbicara tentang Kristen aja udah hal biasa. Tapi kalau kita berbicara tentang lintas agama, ngobrol antara orang Muslim dengan non Muslim, saling memahami antara dari dua sudut pandang ini, ya lumayan lah kita punya kekayaan pengetahuan gitu, nambah lumayan. Oke, thank you so much ya udah bisa mau ngobrol ya sama saya. Dan kalau mudah-mudahan bisa ada waktu lagi kita untuk ngobrol. Tentunya mungkin udah pasti ya. Jadi kita ada pesan moral di sini. Jadi jangan sampai perlakuan kita sebagai Muslim yang keluar daripada jalur aturan Muslim itu tidak terkontrol sehingga menimbulkan pandangan berbeda daripada orang lain, apalagi sesama Muslim sendiri, apalagi sampai dia itu keluar daripada agama Islam, pindah agama hanya gara-gara hal-hal yang menurut mereka itu tidak benar gitu, keluar daripada jalur. Oke, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar berhati-hati lagi ya. Thank you so much yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu bisa jawab salam. Oke.